Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget, manifestasi dan mindfulness. Tapi, kita nggak akan bahas ini kayak sesuatu yang gaib atau mistis ya. Kita akan lihat ini sebagai sebuah proses batin yang sangat praktis untuk menciptakan realitas yang kita mau. Siap? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kita udah pengen banget sesuatu, udah usaha, udah berdoa, tapi kok rasanya malah makin jauh ya? Frustrasi banget kan? Nah, kalau kamu pernah ngerasa gitu, kamu nggak sendirian. Dan ternyata jawabannya seringkali bukan karena usaha kita kurang loh. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih manifestasi itu sering banget rasanya gagal? Sebenarnya ini bukan soal kegagalan, tapi lebih karena kita sering salah paham soal cara kerja proses ini dari akarnya. Nah, ini dia kuncinya. Kita sering banget mikir kalau manifestasi itu kayak kita manggil sesuatu dari luar sana buat datang ke kita. Padahal, ini tuh kerjaan dari dalam keluar. Gini deh analoginya. Kalau kamu mau undang tamu super penting ke rumah, pasti kamu beres-beres rumah dulu kan? Kamu siapin semuanya. Sama persis kayak batin kita. Apa yang kita inginkan akan datang saat rumah di dalam diri kita udah rapi dan siap menerimanya. Yang perlu kita sadari banget adalah kita semua itu selalu bermanifestasi. Setiap detik, cuma bedanya sadar atau nggak sadar. Kalau kita hidup dalam mode autopilot, reaktif, ikutin arus, ngulangin kebiasaan lama, ya kita tanpa sadar menciptakan ulang terus realitas negatif yang sama. Sebaliknya, kalau kita sadar, kita bisa dengan sengaja memilih, oke, benih pikiran dan perasaan ini yang mau gue tanam hari ini. Kutipan ini, wah, ngena banget. Ini merangkum semuanya. Bukan seberapa kencang kita teriak meminta, tapi kualitas energi kita, kondisi batin kita, siapa diri kita saat meminta itu. Itulah bahasa yang dimengerti oleh kehidupan. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma apa yang aku mau, tapi siapa aku saat ini. Terus gimana caranya menata batin dan mengubah getaran energi kita? Jawabannya ada di sini. Kita masuk ke alat utamanya, fondasi dari semuanya, yaitu kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi, apa sih mindfulness itu? Sederhana banget kok. Mindfulness itu kemampuan untuk hadir sepenuhnya di sini, saat ini. Sadar sama napas yang lagi kita hirup, sadar sama pikiran yang lagi lewat, sadar sama perasaan yang muncul tanpa buru-buru ngejudge itu baik atau buruk. Cuma mengamati aja. Ini bukan ritual yang rumit, ini skill batin. Nah, di slide ini kita bisa lihat alurnya dengan jelas banget. Semuanya itu dimulai dari mindfulness, dari kesadaran di momen ini. Saat kita hadir, kesadaran kita tentang hidup jadi lebih tajam. Dari situ, kita jadi lebih jernih, lebih tahu apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Kejelasan ini yang bikin energi kita jadi stabil. Nah, dari energi yang stabil inilah, realitas baru bisa muncul secara natural. Jadi ingat ini baik-baik ya, ketenangan batin. Ketenangan itu sinyal kalau kita siap, bukan sinyal aku butuh banget atau sinyal panik. Keinginan yang lahir dari rasa panik dan kekurangan itu energinya maksa. Tapi keinginan yang lahir dari ketenangan, dari rasa cukup, itu energinya mengalir, selaras. Oke, kita udah tahu kuncinya adalah menata batin lewat mindfulness. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis lagi. Gimana caranya kita secara aktif menata ulang pola pikir atau mindset kita? Nah, ini kesalahan paling umum yang kita lakukan. Kita sering banget mikir, nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan melakukan ini dan itu, baru deh aku akan menjadi bahagia. Urutannya kebalik. Proses yang benar itu dimulai dari menjadi atau be. Rasakan dulu perasaan jadi versi diri yang kamu inginkan itu sekarang. Dari situ, tindakanmu, do, akan selaras. Dan hasilnya, have, akan datang dengan sendirinya sebagai konsekuensi. Terus, kenapa susah banget untuk menjadi? Nah, seringkali karena ini nih. Jauh di dalam alam bawah sadar kita, mungkin ada luka batin, ada mental block yang belum beres. Rasa aku nggak pantas, aku takut gagal, atau trauma-trauma lama. Kita pengennya sih maju, tapi ada bagian dari diri kita yang tanpa sadar nginjek rem kenceng-kenceng. Coba deh lihat perbedaannya. Di kolom kiri, itu program-program lama yang mungkin tanpa sadar jalan terus di kepala kita. Di kanan, itu mindset baru yang mendukung. Pergeseran dari aku harus berjuang biar layak, jadi aku layak menerima dengan tenang, itu, wah, perubahan energinya luar biasa besar. Oke, setelah kita menata batin, menata mindset, ada satu langkah terakhir yang seringkali jadi yang paling sulit tapi juga paling menentukan, yaitu seni melepaskan atau yang biasa kita sebut letting go.
Ini penting banget untuk kita bedakan ya. Letting go itu bukan berarti menyerah. Bukan berarti ya udahlah aku nggak pangan lagi. Bukan. Justru sebaliknya, ini adalah level kepercayaan tertinggi. Kita udah lakuin bagian kita. Niat udah jelas, energi udah dijaga, tindakan udah selaras. Sekarang kita lepaskan keterikatan pada gimana dan kapannya. Kita percaya penuh. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat baik. Letting go itu lahir dari keyakinan dan harapan. Sementara pasrah buta itu lahir dari keputusasaan. Energinya beda banget. Satu memancarkan kepercayaan, satunya lagi memancarkan energi, ya udahlah, habis mau gimana lagi, beda jauh. Terus gimana kita tahu kalau semua proses batin yang kita lakuin ini beneran bekerja? Nah, seringkali tandanya itu nggak langsung kelihatan di dunia luar. Justru tanda-tandanya muncul dari dalam diri kita dulu. Yuk kita lihat apa aja tanda-tandanya. Coba deh sambil dibaca, sambil direnungkan. Ada nggak dari tanda-tanda ini yang mulai kamu rasakan? Mungkin tiba-tiba kamu merasa lebih tenang tanpa sebab yang jelas. Atau keinginan yang tadinya ngebet banget sekarang jadi lebih ringan. Atau kamu sadar respon emosimu nggak sereaktif dulu. Tanda-tanda kecil ini kayak sinkronisitas atau hubungan yang jadi lebih baik sama diri sendiri, itu semua adalah bukti kalau pergeseran di dalam diri kamu sedang terjadi. Ingat, perubahan di dalam selalu mendahului perubahan di luar. Dan kita tutup sesi ini dengan sebuah perenungan yang sangat mendalam. Pada akhirnya, perjalanan manifestasi yang sadar ini akan menggeser fokus kita. Dari yang tadinya obsesi sama apa yang mau aku dapatkan, menjadi pendalaman terhadap siapa diriku saat ini. Karena pada akhirnya, yang kita ciptakan bukan cuma realitas baru di luar sana, tapi juga versi terbaik dari diri kita yang siap untuk menerima semua itu.